Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video ini saya akan mempresentasikan proposal saya yang dimana saya ajukan untuk memenuhi proyek UAS saya pada mata kuliah metodologi penelitian yang dimana proposal saya yang berjudul Pengaruh LKPD terhadap arsitektur Masjid Kuno Gunung Pujut terhadap pemahaman siswa pada materi geometri kelas 11 SMA Negeri 2 Pujut yang diampu oleh yang terhormat Bapak Junaidi SPD MPD dan Ibu Retna Yulistianingsih SPD MPD. Yang dimana perkenalkan saya Dike Arya Normantika dengan NIM E1RN021128. Baiklah, yang pertama yaitu latar belakang. Jadi ada dua hal yang melatar belakangi proposal ini. Yang pertama yaitu peran penting matematika dalam pengembangan berpikir siswa. Jadi kita ingat kembali bahwa pembelajaran matematika di sekolah ini memiliki peranan penting terhadap pengembangan berpikir siswa. Jadi siswa sangat membutuhkan bagaimana cara berpikir tingkat tinggi yang dimana mereka bisa dengan mudah memecahkan berbagai permasalahan secara kreatif maupun secara kritis. Nah, selanjutnya yaitu hubungan geometri dengan lembar kerja peserta didik terkait arsitektur Masjid Kuno Gunung Pujut. Yang dimana kita perlu mengetahui bahwa geometri ini merupakan cabang ilmu yang mempelajari bagaimana bentuk, posisi, maupun letak dari suatu objek. Yang dimana media pembelajaran yang saya gunakan yaitu lembar kerja peserta didik atau LKPD dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL yang dimana objeknya itu yaitu arsitektur Masjid Kuno Gunung Pujut. Alasan saya mengambil Masjid Gunung Pujut ini sebagai objeknya karena letak dari lokasi penelitian saya yang dimana lokasi penelitian saya yaitu SMA Negeri 2 Pujut ini sangat dekat dengan Masjid Kuno Gunung Pujut. Jadi siswa di sini dapat lebih mengenali bagaimana kearifan lokal yang berada di daerah mereka tersebut. Selanjutnya yaitu rumusan permasalahan. Yang pertama, apakah penggunaan LKPD berbasis arsitektur Masjid Kuno Gunung Pujut ini dapat meningkatkan pemahaman siswa kelas 11 SMA Negeri 2 Pujut terhadap materi geometri? Yang kedua, seberapa besar pengaruh penggunaan LKPD terhadap arsitektur Masjid Kuno Gunung Pujut terhadap pemahaman siswa kelas 11 SMA Negeri 2 Pujut pada materi geometri? Yang ketiga, apa saja kendala yang dapat dihadapi dalam implementasi LKPD ini berbasis arsitektur Masjid Kuno Gunung Pujut pada pembelajaran geometri di kelas 11 SMA Negeri 2 Pujut? Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, tujuannya yaitu untuk mengetahui bagaimana penggunaan LKPD berbasis arsitektur Masjid Kuno Gunung Pujut dapat meningkatkan pemahaman siswa kelas 11 SMA Negeri 2 Pujut terhadap materi geometri. Yang kedua, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penggunaan LKPD berbasis arsitektur Masjid Kuno Gunung Pujut terhadap pemahaman siswa kelas 11 SMA Negeri 2 Pujut pada materi geometri. Yang ketiga, untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam implementasi LKPD berbasis arsitektur Masjid Kuno Gunung Pujut pada pembelajaran geometri di kelas 11 SMA Negeri 2 Pujut. Nah, yang selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Yang pertama yaitu manfaat bagi siswa-siswi. Di sini manfaatnya bagi siswa-siswi ini dapat dapat mengenali bagaimana bentuk dari arsitektur dari Masjid Kuno Gunung Pujut di sini. Yang kedua, manfaat bagi guru. Jadi di sini manfaatnya guru bisa lebih berjiwa sosial dan lebih kreatif lagi dalam membuat LKPD ini. Dan yang tiga yaitu manfaat bagi sekolah. Jadi di sini manfaatnya bagi sekolah di sini yaitu tentang keefektivitasan LKPD ini terhadap arsitektur Masjid Kuno Gunung Pujut. Nah, selanjutnya yaitu landasan teori.
Yang pertama, metode pembelajaran geometri. Jadi pada materi geometri ini memiliki 5 metode pembelajaran. Yang pertama yaitu pembelajaran berbasis masalah. Biasanya menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL, yang dimana yang sudah saya jelaskan tadi bahwa kemampuan siswa berpikir tingkat tinggi sangat berpengaruh terhadap bagaimana cara siswa dengan mudah untuk memecahkan berbagai permasalahan secara kreatif maupun secara kritis. Yang kedua yaitu pembelajaran kooperatif. Di sini lebih menekankan yaitu bagaimana cara siswa bekerja sama secara aktif dengan teman-temannya. Yang ketiga yaitu pembelajaran berbasis proyek. Yang dimana biasanya menggunakan model pembelajaran PJBL, yang dimana guru memberikan tugas berupa proyek kepada siswanya. Yang keempat yaitu pembelajaran bermediasi teknologi. Biasanya menggunakan teknologi berupa gadget maupun teknologi lainnya. Yang kelima yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari LKPD dalam pembelajaran. Jadi di sini untuk kelebihan dari LKPD di sini yaitu siswa bisa dengan mudah memecahkan berbagai permasalahan, sehingga dari memecahkan berbagai permasalahan siswa bisa memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi, berjiwa sosial, maupun bisa bekerja sama dengan temannya. Jadi di sini siswa lebih aktif dengan LKPD ini. Dengan pembelajaran yang berbasis LKPD ini, siswa lebih dengan aktif bekerja sama dengan teman-temannya. Dan kerjasama tersebut bisa berpengaruh terhadap bagaimana siswa dengan mudah memiliki pemahaman yang lebih baik dan berwawasan dengan baik lagi. Selanjutnya untuk kekurangan dari LKPD ini yaitu terkait dengan waktu, di mana halnya di sini yaitu dengan guru, yang dimana pada waktu pembuatan LKPD mungkin waktu yang digunakan mungkin kurang bagi guru, sehingga untuk persiapan dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari di sini guru membutuhkan banyak persiapan untuk membuat satu bentuk LKPD. Selanjutnya yaitu karakteristik Masjid Kuno Gunung Pujut. Jadi di sini untuk karakteristik Gunung Pujut di sini, karakteristik Masjid Kuno Gunung Pujut ini terkait dengan objek Masjid Kuno Gunung Pujut ini, yaitu dengan letak, posisi, maupun bagaimana ornamen-ornamen. Sehingga kan biasanya arsitektur Masjid Kuno Gunung Pujut ini kan bisa kita lihat dari bagaimana bentuk pintunya, bagaimana bentuk atapnya, bagaimana bentuk jendelanya, ventilasinya. Jadi di sini karena objeknya Masjid Kuno Gunung Pujut di sini, karena yang saya lihat bahwa Masjid Kuno Gunung Pujut ini untuk lantainya masih terbuat dari ubin yang dari semen gitu. Untuk mimbarnya juga masih masih karena masjid kuno, jadi bentuk mimbarnya itu masih berupa kayu yang dilapisi oleh kain kafan gitu. Selanjutnya untuk atapnya masih terbuat dari rumput-rumput gitu, yang biasa kami sebut untuk wilayah Pujut disebut dengan tumbuhan eri gitu. Untuk temboknya itu masih berupa pagar yang terbuat dari bambu dan lain sebagainya. Karena karakteristik dari Masjid Kuno Gunung Pujut yang saya lihat masih sangat berbentuk kuno, masih mungkin bagi para orang asing mungkin menganggap bahwa Masjid Kuno Gunung Pujut itu masih berupa masih berupa bentuk rumah yang sangat lama begitu. Selanjutnya untuk pengaruh arsitektur terhadap pembelajaran. Yang pertama ini ada dampak visualisasi pada pemahaman geometri. Jadi maksudnya di sini bagaimana dampak visual. Maksudnya dampak visual di sini yaitu bagaimana dampak pemahaman geometri ini bagi siswa secara visualistik maupun secara secara bagaimana pandangan gitu. Selanjutnya yaitu
pembelajaran kontekstual dan keterlibatan siswa. Yang ketiga yaitu pentingnya desain dan tata letak LKPD. Yang keempat yaitu pengaruh pengembangan dari teknologi. Selanjutnya yaitu penelitian yang relevan. Di sini, untuk penelitian yang relevan, yang pertama ada Nita Dwi Ariyanti dan kawan-kawan pada tahun 2021 dengan judul Pengaruh Penggunaan Lembar Kerja Peserta Didik LKPD berbasis kontekstual terhadap hasil belajar siswa pada materi geometri di kelas 7 SMP Negeri 1 Karanganyar. Yang kedua ada Nita Fitriani dan kawan-kawan pada tahun 2021 dengan judul Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran Berbasis Arsitektur Lokal terhadap hasil belajar siswa kelas 5 SDN 145 Batanghari. Selanjutnya ada Sari Utami dan kawan-kawan pada tahun 2019 dengan judul Meningkatkan Pemahaman Konsep Geometri melalui pembelajaran berbasis masalah menghubungkan konsep geometri dengan arsitektur masjid kuno. Nah, selanjutnya untuk kerangka berpikir. Jadi di sini dengan judul proposal yaitu pengaruh LKPD berbasis arsitektur Masjid Kuno Gunung Pujut terhadap pemahaman siswa kelas 11 SMA Negeri 2 Pujut, yang dimana kita tahu bahwa kondisi dari SMA Negeri 2 Pujut, yang dimana untuk kondisinya ini siswa ini sering mengalami kesulitan dalam memahami konsep-konsep geometri abstrak dalam matematika. Yang kedua, kurangnya penggunaan sumber daya lokal dan historis dalam pembelajaran matematika di sekolah. Yang ketiga, pembelajaran matematika seringkali kurang kontekstual dan tidak memanfaatkan potensi lingkungan lokal dan budaya. Selanjutnya untuk idealisnya yaitu pembelajaran matematika di sini yang kontekstual dan relevan dengan lingkungan lokal sekolah. Yang kedua, peningkatan pemahaman siswa melalui metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Yang ketiga, pemahaman elemen geometri dari arsitektur tradisional sebagai medianya. Yang keempat, siswa ini mampu memahami dan mengaplikasikan konsep dengan baik. Jadi di sini dari hal-hal atau kondisi-kondisi dari SMA Negeri 2 Pujut, kita simpulkan bahwa implementasi strategi pembelajaran di sini sangat erat. Yang kedua, evaluasi keefektivitasannya. Yang ketiga yaitu peningkatan dan pengembangan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu perumusan hipotesis. Yang pertama, hipotesis yang dapat kita petik di sini yaitu terdapat pengaruh positif yang signifikan antara penggunaan LKPD berbasis arsitektur Masjid Kuno Gunung Pujut terhadap pemahaman siswa pada materi geometri kelas 11 SMA Negeri 2 Pujut. Yang kedua yaitu terdapat perbedaan yang signifikan antara pemahaman siswa pada materi geometri yang menggunakan LKPD berbasis arsitektur Masjid Kuno Gunung Pujut dengan pemahaman siswa yang menggunakan LKPD konvensional. Nah, selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian yang saya gunakan yaitu pendekatan kuantitatif dengan menggunakan lembar validasi dan kuesioner atau angket. Jadi di sini Jadi di sini para siswa saya berikan lembar validasi dan kuesioner atau angket yang mereka isi. Begitu. Selanjutnya yaitu tempat dan waktu penelitian. Untuk penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 2 Pujut tahun ajaran 2024-2025. Untuk populasi dan sampelnya yaitu seluruh siswa kelas 11 SMA Negeri 2 Pujut yang terdiri dari kelas 11 MIPA 1 sebagai kelas eksperimen dan kelas 11 MIPA 2 sebagai kelas kontrol. Nah, yang selanjutnya yaitu variabel dan teknik pengumpulan data. Jadi untuk variabel penelitiannya di sini yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Yang kedua yaitu teknik pengumpulan data yang dimana menggunakan 5 teknik pengumpulan yaitu dengan pretest dan posttest. Jadi untuk pretestnya dilakukan daripada awal kegiatan dan posttestnya yaitu setelah kegiatan. Yang kedua yaitu angket atau kuesioner yang dimana di sini saya memberikan lembar validasi atau angket berupa kuesioner yang saya berikan kepada siswa pada kelas eksperimen maupun kelas kontrol. Yang ketiga yaitu dengan observasi, yang keempat dengan wawancara, dan yang kelima yaitu dokumentasi.
Selanjutnya yaitu analisis data. Yang pertama yaitu dengan uji T, yang dimana dengan menggunakan rumus yang ini sudah tertera di sini. Selanjutnya dengan uji ANOVA, yaitu dengan ANOVA dua arah non-interaksi, yang dimana rumus-rumusnya bisa diperhatikan di sini, yang dimana rumus-rumus untuk menghitung untuk tabel ANOVA dua arah ini tanpa interaksi dan bisa dilihat juga di keterangan-keterangannya juga sudah tersedia. Selanjutnya untuk analisis regrensi, yang dimana menggunakan rumus yang ini. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.